supaya dapat berakhlak yang bagus, supaya dapat bermakrifat, meningkatkan keimanan, bermakrifat dengan tauhid irfani. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, bermakrifat dengan tauhid irfani? Jadi makrifat ini di dalam Islam tasawuf terbagi tiga. Ada makrifat awam. Makrifat awam sekedar kita tahu sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah sifat yang sempurna, sifat kita sifat yang kekurangan. Jadi yang kurang, miskin sifat siapa? Lemah sifat siapa? Sifat kita. Kuat, gagah, perkasa, kaya sifat siapa? Sifat Allah. Kita panah, hilang, lenyap, tidak ada bakal, kekal. Yang sifat bakal sifat siapa? Wujud, sifat Allah. Mana wujudnya? Wujud sendirinya, wujud yang tidak ada penyebab adanya. Jadi dikatakan wujud qiyamuhu binafsi. Kalau kita, wujud kita adalah qiyamuhu bighairi. Kalau tidak diadakan Tuhan oleh Allah, kita tidak ada. Ada kita adalah berdiri dengan adanya Allah. Jadi untuk membedakan sifat-sifat kadim dengan sifat baru, makrifat itu dikatakan makrifat awam, makrifat tauhid kalam. Apa namanya? Makrifat tauhid kalam. Kedua, ada tingkat makrifat tauhid kawas. Nah, inilah makrifat tauhid tasawuf. Jadi karena orang tasawuf, makna tasawuf ada dua. Pertama, tarekat, berjalan kemauan dengan zikir supaya berada di hadapan Allah. Tasawuf, tarekat ini adalah cabang daripada tasawuf. Apa Naqsabandi, Pasyatari, apa cabang daripada tasawuf. Yaitu bagaimana menjalankan kemauan kita untuk hadir di hadapan sampai kita mengingat Allah. Jadi lupa lainnya. Itu tarekat. Dan juga tasawuf akhlak, akhlak yang bagus, dan bisa sabar, rendah hati, tasawuf. Jadi makanya karena kita telah berjalan kemauan kita dekat dengan Allah, maka cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam batin kita. Dengan demikian maka kita lupa kepada lainnya Allah. Jadi makrifat tauhid tasawuf yaitu tajalli wujud Allah di dalam batin kita. Nah, jadi penyebab kita bisa lupa kepada lainnya, lebih-lebih dalam kita salat, sembahyang, beribadah. Jadi makrifat tajalli keberadaan Allah, sifatnya, asmanya dalam batin kita, itu dikatakan makrifat tauhid tasawuf. Kalau makrifat tauhid kalam, sekedar tahu kita sifatnya. Kalau kita makrifat tasawuf, kita berada di hadapannya, terlihat kebagusan dan kebaikannya. Umpamanya, saya tahu Bapak Wakil Bupati. Oke, Bapak ubah sifatnya, dia pintar, dia begini, dia pulang, peduli kepada masyarakat sempit, umpam itu sifatnya. Tapi saya berada di hadapannya, belum ada cahaya kebagusannya itu masuk ke dalam batin saya. Jadi kalau sudah dekat, maka masuk ke dalam batin saya, artinya kebagusan kebaikannya, sehingga yang lainnya lupa. Kadang-kadang Pak Sekda lupa waktu saya teringat kepada Pak Wakil Bupati, betul kan? Bisa lupa Pak Sekda Gubernur? Bisa, itu mau. Jadi itu dikatakan makrifat, karena dekat maka cahaya sifatnya itu masuk ke dalam batin kita. Kalau kita dekat dengan Allah, maka cahaya sifatnya itu masuk batin kita. Dengan apa kita dekat? Biasanya kita dekat kalau di pinggir laut ini dengan ikan, ya, cahaya ikan masuk, cahaya ikan. Nih, padahal mana yang dekat ikan dengan Allah pada kita? Allah lebih dekat Allah pada kita, lebih dekat Allah pada kita dari urat leher kita, kan begitu keyakinan kita, kan? Tapi cahayanya tidak masuk ke dalam batin kita. Inilah satu kesalahan karena tidak bertasawuf. Jadi
itu makrifat tauhid tasawuf. Makrifat tauhid sufi lain lagi, tinggi lagi. Bagaimana makrifat tauhid sufi? Makrifat tauhid sufi ini maknanya cahaya kebagusan kebaikan Allah, cahaya adatnya itu telah menyatu. Makna menyatu telah bukan lagi masuk, telah meliputi, telah menyertai, telah menyatu dengan kita, sehingga kita tidak terlihat kepada kita lagi. Bukannya tidak terlihat kepada lainnya, kepada kita lupa karena sangat rindunya, sehingga dia rindunya membara sehingga lupa dia pada dirinya. Maka yang ada hanya Allah semata. Nah, inilah maknanya Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Untuk mendapatkan Allah kita tidak dapat ilah. Sehingga pada waktu itulah makrifat itu, di waktu kita dikembalikan Allah kepada makam bata setelah panah, kita tahu pada makam itu tidak kuasa, tidak akan mendapatkan. Untuk mengenanya hanya dia. Jadi cahayanya itu masuk ke dalam batin kita, maka kita dapat baka dengan Allah, bersama Allah di dalam meniti kehidupan.